Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulung Maupanuntun yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 4 yang akan mengawali jalannya presentasi video dari kelompok kami. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya dan teman-teman memperkenalkan diri sebentar. Berikut beberapa nama anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rifka Trisni Nuraini, NIM 018. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibn Amri, NIM 043. Nama saya Suci Lansari, NIM 063. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Mulia Rahma dengan NIM 081. Saya Nindya Jeng Maharani, NIM 083. Nama saya Taufik Ilham Azim, NIM 073. Perkenalkan, nama saya Hilda Alvina Rosyada, NIM 095. Baik, langsung saja ke materi awal mengenai lambatnya upaya mitigasi bencana. Menurut kalian, apa sih mitigasi bencana itu? Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Apa itu mitigasi bencana? Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan mitigasi bencana bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk, sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Lalu, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana. Kali ini kita masuk ke jenis-jenis mitigasi. Jenis mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya manusia untuk mengendalikan alam. Bisa melalui pembangunan, rekayasa, perubahan fisik, dan juga perbaikan. Itu semua dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Yang kedua ada mitigasi non-struktural. Mitigasi ini dilakukan dengan cara melakukan rekayasa terhadap perilaku manusia. Mitigasi ini dilakukan dengan pembuatan kebijakan atau peraturan tertentu. Mitigasi ini bertujuan untuk mengontrol manusia, jadi membuat manusia menyesuaikan alamnya. Lambatnya penanggulangan mitigasi bencana di Indonesia secara umum. Indonesia secara geografis memang berada di lokasi yang rawan bencana karena terletak di wilayah yang kerap disebut sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Konsekuensi dari letak geografis ini adalah bencana geologis akibat adanya gugusan gunung berapi. Kesadaran mitigasi bencana pemerintah. Di Indonesia telah ada perangkat hukum yang mengatur mitigasi bencana. Terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini menjadi bentuk kewajiban negara melakukan penanggulangan bencana. Sayangnya, kesadaran pemerintah terhadap urgensi hal tersebut masih belum nampak. Beragam keterbatasan menyebabkan akurasi keputusan kerap terhambat pada saat terjadi bencana. Yang pertama, dilihat dari anggaran dana penanggulangan bencana yang ada di BNPB jumlahnya terbilang minim. Pada APBN 2017, BNPB hanya memperoleh dana sebesar 730 miliar. Dari total tersebut, hanya 435 miliar yang dianggarkan untuk penanggulangan bencana. Memang ada dana on-call yang mencapai 4 triliun, tetapi jika dibanding dengan kerugian yang kerap diderita, angka tersebut tergolong rendah. Kedua, dari segi peralatan, ada banyak peralatan yang diandalkan untuk memantau bencana tergolong usang. Peralatan pengamatan gunung api yang digunakan saat ini merupakan teknologi tahun 80-an. Yang ketiga, langkah pemerintah terhadap bencana juga lebih banyak bersifat tanggap bencana ketimbang pencegahan. Ini dapat berakibat bantuan hanya bersifat sporadis dan tidak tepat sasaran. Yang keempat, koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam mitigasi bencana. Hal ini berakibat pada kebijakan yang dikeluarkan akhirnya bersifat parsial.
Yang kelima, minimnya kesadaran pemerintah pada kebencanaan juga dapat dilihat dari diberikannya konsesi pada wilayah-wilayah yang rawan bencana. Sudah bukan rahasia bahwa kerap kali terjadi transaksi antar pejabat daerah dengan pengusaha agar lahan yang rawan dapat dieksploitasi. Lambatnya mitigasi bencana karena rendahnya kesadaran pemerintah mengenai kebencanaan. Pemerintah belum memberikan perhatian serius akan hal tersebut. Beragam keterbatasan menyebabkan akurasi keputusan kerap terhambat pada saat terjadi bencana, meliputi sumber daya manusia, teknologi, pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana, dan dana. Dari segi peralatan, ada banyak peralatan yang diandalkan untuk memantau bencana tergolong usang. Peralatan pengamatan gunung api yang digunakan saat ini merupakan teknologi tahun 80-an. Indonesia juga saat ini masih mengalami kekurangan seismometer atau alat pendeteksi gempa. Padahal sistem peringatan dini ini penting dalam mitigasi bencana. Koordinasi antar instansi juga menjadi kendala dalam mitigasi bencana. Hal ini berakibat pada kebijakan yang dikeluarkan akhirnya bersifat parsial. Contoh dapat dilihat pada tidak adanya koordinasi antara data seismik BMKG dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertugas melakukan pembangunan fisik. Di Palu, Sulawesi Tengah sedang menghadapi situasi tanggap darurat. Penanganannya banyak difokuskan pada pencarian korban dan penyaluran bantuan. Pemerintah memberikan uang jaminan hidup kepada seluruh korban bencana gempa. Dana untuk jaminan hidup itu akan dikeluarkan pemerintah setelah para pengungsi kembali ke rumah masing-masing. Lambatnya mitigasi bencana di Palu juga terkendala permasalahan jaringan listrik dan telekomunikasi yang terputus. Padahal listrik dan telekomunikasi menjadi kebutuhan penting bagi para korban. Membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk memulihkan jaringan tersebut. Dilihat dari banyaknya korban adalah mengindikasikan bahwa ketidaksiapan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Minimnya pendidikan kesiapsiagaan bencana masyarakat dan pemerintah yang terkesan panik. Dilihat dari otoritas pemerintah setempat yang tidak dapat menjelaskan dengan baik ketika masyarakat bertanya tentang data warga yang berhak menerima bantuan. Terlihat pula pasca bencana bagaimana pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Donggala terkesan bingung dan tidak terjalinnya komunikasi antar lembaga, sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana yang menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya kerugian fisik dan korban jiwa. Kesimpulan dari kami, di Indonesia, kesadaran akan mitigasi bencana masih rendah. Meskipun bencana banyak macam dan jenisnya, kita sebagai manusia yang berakal seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana cara menanggulangi bencana atau mungkin meminimalisir dampak terjadinya bencana.